Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah syukranillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat di antara nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in wa tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Hajah Bik Nabilatul Fauziah CMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian dan juga yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua yang menonton video pada kesempatan kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa berguna baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum izin perkenalkan diri, nama saya Rahman Fauji Bahtiar dengan nomor NPM 221063111049. Saya dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Selanjutnya, next, isi pembahasan daripada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah hadis kepemimpinan perempuan, yang kedua adalah terjemah hadisnya, yang ketiga adalah rawi, sanad, dan mukharis hadis, yang keempat adalah syarah atau penjelasan hadis, yang kelima adalah pendapat ulama, dan keenam adalah nilai pendidikan yang terakhir adalah penutupan. Baik, yang pertama adalah hadis kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Usmana bin Haisam, hadasana Aufun an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillah bi kalimati sami'atuha minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kitu an nalhaqa bi ashabil jamali fa qatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlu Faris qad malakuna alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amra'atul imra'atan. Lalu selanjutnya adalah terjemah hadisnya. Terjemahnya adalah, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya adalah rawi, sanad, dan mukharis daripada hadis tersebut itu. Nah, ini adalah para perawi dan juga urutan sanad dan mukharis daripada hadis kepemimpinan perempuan tadi. Ya. Yang pertama adalah perawinya, itu pertama dari Rasulullah SAW kepada Nabi bin Haris al-Sauki atau yang disebut dengan Abu Bakrah, lalu ke Hasan bin Abi Hasan Yasar, kepada Auf bin Jamil al-Arabi, kepada Utsman bin Umar al-Haytham,
Selanjutnya sanadnya terus tersambung ya dari Imam Bukhari kepada Rasulullah SAW melalui orang-orang yang telah disebutkan tadi. Dan mukhorisnya dari hadis ini adalah banyak, namun di sini adalah salah satunya adalah mukhoris dari Imam Al Bukhari. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya hadis ini memang diriwayatkan Imam Al Bukhari dalam sahihnya gitu. Karena yang meriwayatkan Imam Bukhari, maka sebagian ulama menerima bulat-bulat hadis ini gitu ya. Tetapi berarti tidak bukan berarti ya, bukan berarti tidak ada yang mengkritisi kesahihan hadis ini gitu. Sebagian ulama melihat kejanggalan dalam periwayatannya gitu ya. Yaitu bahwa salah satu perawinya yakni Abi, Abi Nafi itu ya Nafi bin Haris Asa Kofi atau yang disebut dengan atau yang dikenal dengan Abi Bakroh tadi radhiyallahu anhu adalah tokoh yang pada zaman Khalifah Umar itu radhiyallahu anhu itu pernah dicambuk ya 80 kali. Nah, karena telah menuduh zina ya atas sahabat Syu'bah bin Mughirah radhiyallahu anhu tanpa ada bukti yang cukup oleh pengadilan. Nah, dan dalam surat An-Nur ada ayat yang menyatakan bahwasanya ada orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Ia tidak bisa diterima kesaksiannya sepanjang masa. Nah, ini salah satu yang memperkuat bahwasanya ada kejanggalan daripada perawi hadisnya gitu. Daripada Abu Bakroh tadi gitu. Walaupun pada yang apa namanya yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari gitu. Karena sekalipun seperti pendapat Imam Hanafi, jika orang bertaubat itu ya, orang yang tadi bertaubat Abu Bakar ini ketika kesaksiannya tidak diterima maka selayaknya peristiwanya juga tidak diterima. Alasannya dikemukakan adalah oleh Abdul Hamid Muhammad Asyawaribi ini bahwa hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ia menyangkut hal-hal yang sangat prinsip yaitu penyelenggaraan negara sementara untuk hal-hal prinsip dalam kaidah pengambilan dasar hukum atau usul fikih itu tidak boleh berdasarkan pada teks-teks yang diriwayatkan satu atau dua orang saja seperti hadis ini gitu. Jadi banyak sekali kejanggalan dari hadis ini gitu ya walaupun pada hakikatnya perawinya adalah Imam Bukhari yang mana kita harus apa ya sudah bisa dibilang masyhur dalam hadis-hadisnya gitu walaupun ya oleh karenanya banyak sekali kritisi-kritisi dalam memahami makna hadis ini gitu. Selanjutnya, nah, syarah hadisnya, jadi syarah hadis atau penjelasan hadis tersebut adalah hadis tersebut bukan ditunjukkan kepada seluruh perempuan ya, melainkan kepada putri Kisra yang tidak punya kredibilitas politik di Timur Tengah. Jadi hadis ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi perempuan, tetapi lebih menekankan integritas dan kapabilitas kepemimpinan suatu negara. Jadi hadis ini, Abi Bakroh ini tidak bermaksud bahwa perempuan itu tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya. Jadi memang penjelasan dari hadis ini gitu makna yang menyebutkan bahwasanya tidak apa namanya akan runtuh suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang wanita itu bukan dalam konteks general atau konteks umum gitu karena pada penjelasannya nah di bawah itu dijelaskan untuk memahami hadis ini kita harus mengetahui asbab urudnya gitu karena bukan berarti tadi Nabi itu mengatakan bahwasanya jika dipimpin perempuan itu akan jatuh. Nah, karena ada konteks di balik penyebutan hal tersebut, ya, bukan kepada seluruh wanita, melainkan kepada salah satu uh, putri daripada Raja Kisra ya, yang mana putri tersebut itu tidak memiliki kapabilitas, maka Rasulullah mengatakan jika dipimpin oleh dia maka akan runtuh gitu kerajaannya. Ini sejalan juga dengan asbab burudnya. Jadi asbab burudnya atau sebab diturunkannya hadis ini adalah ketika pada saat itu si Abi Bakroh ini itu pada masa konflik politik ya, yang mana konflik politik ini yang terjadi antara kubu Sayyidah Aisyah dengan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 1000 pada tahun 36 Hijriah.
posisi politik Abu Bakar atau posisi Abu Bakar pada saat itu disebutkan bahwasanya dia tidak berpihak kepada Sayyidah Aisyah gitu. Dia tidak berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Karena dia tidak berpihak kepada Sayyidah Aisyah, oleh karena hal tersebut, karena kan perang Jamal itu dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, yang mana pemimpinnya perempuan gitu. Nah, oleh karena hal tersebut, karena dia si Abi Bakar ini tidak berkubu kepada Sayyidah Aisyah, maka dia mengambil kutipan hadis Nabi tersebut ya untuk kepentingan dia gitu. Untuk karena dia tadi untuk jatuhkan Sayyidina Aisyah mungkin gitu ya, karena dia tidak berpihak kepada Sayyidina Aisyah gitu. Ya, jadi para pensyarah hadis ini menjelaskan bahwasanya peristiwa yang menyebabkan Nabi berkata demikian atau berujar demikian itu yakni Al-Kisah ada negeri Kisroh gitu. Salah satu bagian dari negeri di negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh ya. Yang terbunuh karena ada konflik internal dari kerajaan tersebut. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri dan karena pembunuhan tersebut banyak sekali permasalahan intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan tersebut dan singkat cerita diputuskannya untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang raja Kisra gitu. Sayangnya anak perempuan raja Kisra ini kurang sukses dalam memimpin kerajaan. Banyak yang diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut bahwasanya karena inkompetensi atau kurangnya kecakapan daripada putri raja tersebut dan ada yang menyebutkan bahwasanya kemunduran kerajaan tersebut itu karena akibat menyobek surat dakwah dari Nabi. Jadi pada suatu ada juga yang menyatakan bahwasanya ceritanya adalah suatu saat ada utusan Nabi berkunjung kepada negeri Kisra tersebut dan tidak disambut baik oleh kerajaan tersebut ya. Disobeklah gitu surat dakwah Nabi. Oleh karenanya gitu Nabi mengatakan bahwasanya pasti akan mengalami kemunduran negara tersebut gitu, kerajaan tersebut, maka terkabullah gitu omongan atau ucapan Nabi tersebut gitu. Dan demikianlah kurang lebih keterangan dalam Iryadus Syari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Asqalani dan Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi karya Al-Imam Al-Makturi gitu. Jadi ada dua ada yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi tersebut dikatakan karena kualatnya Raja Kisroh kepada Nabi dan adanya mengatakan bahwasanya itu peringatan Nabi kepada kerajaan Kisra jika dia dipimpin oleh perempuan maka akan runtuh, maka benarlah perkataan Nabi itu ya daripada penjelasan sarana hadis tersebut. Lanjut selanjutnya baik yang selanjutnya adalah pendapat para ulama tentang hadis kepemimpinan perempuan. Terdapat dua pendapat daripada ulama terhadap menjelaskan daripada hadis kepemimpinan perempuan ini. Yang pertama ada pendapat ulama klasik, yang kedua ada pendapat ulama kontemporer. Pendapat ulama klasik diantaranya dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang ketiga ada Imam Al-Jamaksyari gitu. Yang pertama pendapat Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi berpendapat bahwasannya seorang perempuan itu tidak seharusnya menjadi seorang pemimpin, tidak seharusnya menjadi seorang kepala negara, tidak seharusnya menjadi seorang hakim atau seorang kodi. Ya. Dengan alasan bahwasannya seorang pemimpin atau imam itu merupakan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan perjalanan ya. Perjalanan keluar untuk mengatur, untuk mengurusi atau melaksanakan jihad. Termasuk kodi dan hakim juga. Dia juga sering keluar untuk mengurusi perkara yang disidangkan atau perkara-perkara terkait hakim yang dilaksanakan hakim gitu. Nah, semua ini harus keluar rumah. Padahal dalam hal ini perempuan itu umumnya identik dengan aurat, sehingga pekerjaan-pekerjaan semacam itu dirasa kurang baik atau kurang cocok dengan kodratnya perempuan. Gitu. Dengan demikian, maka perempuan idealnya bekerja, ya,
bekerja dalam beberapa pekerjaan saja yang menutupi auratnya. Yang kedua adalah menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga seorang mufasir yang cukup fenomenal gitu. Imam At-Tabari ini Ibnu Jarir At-Tabari ini berargumentasi bahwasanya kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya pada realitas pada aspek kekuatan fisik semata gitu. Karena tetapi gitu ya, termasuk pada aspek intelektual serta tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah seperti bayar mahar, nafkah dan kifayah. Jadi menurut Imam Tabari ini kepemimpinan laki-laki itu lebih baik dibandingkan kepemimpinan perempuan gitu. Karena dari segala aspeknya gitu, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Selanjutnya adalah menurut Imam Az-Zamakhsyari gitu. Yang dikenal dengan mufasir di Royah gitu. Beliau berargumentasi atau berpendapat bahwasannya di antara kelebihan dan keunggulan laki-laki dari perempuan gitu, sehingga laki-laki lebih baik dan lebih berhak menjadi pemimpin adalah dari segi akalnya atau pengetahuannya, dari segi ketegasannya, dari segi itikadnya atau tekadnya yang lebih kuat, dari segi kekuatan fisiknya, dan juga laki-laki secara umum memiliki kemampuan menulis dan memiliki keberanian yang lebih daripada perempuan ya. Jadi laki-laki lebih berhak atau lebih baik pemimpin dibandingkan perempuan. Nah, itu pendapat ulama klasik yang mana ulama-ulama klasik ini menyatakan bahwasannya kepemimpinan perempuan itu sebaiknya tidak dilakukan atau tidak menyetujui atas adanya kepemimpinan perempuan gitu dengan argumentasi yang disebutkan tadi. Lalu selanjutnya pendapat ulama kontemporer. Nah, ulama-ulama kontemporer ini diantaranya adalah ada Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, ada Imam Ghazali, ada Imam Mahmud Syaitut. Nah, yang pertama adalah pendapat Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, seorang mufti Mesir yang termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi lainnya gitu, seperti hakim, menjadi menteri, menjadi anggota DPR dan lain-lain. Namun dia sepakat dengan Yusuf Qadawi bahwasanya kedudukan al-imamah atau al-uzma yang membawahi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki gitu. Karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam sholat. Menurut Yusuf Al-Qadawi, ia memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Al-Qadawi juga menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 34, Ar-Rizalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga saja. Gitu. Selanjutnya pendapat Al-Imam Al-Ghazali itu. Ia berpendapat bahwasanya perempuan tidak boleh menjadi khalifah negara dan kehakiman dengan hujah hadis diriwayatkan oleh Al-Abi Bakar di atas. Pengatur pendapat ini beranggapan bahwasanya kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dan mengakibatkan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas kenegaraan, sehingga mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu gitu. Oleh karenanya lebih baik perempuan itu menjalani kodratnya saja gitu. Yang selanjutnya itu menurut pendapat Mahmud Shaltut, ia menjelaskan bahwasanya tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan juga kepada laki-laki. Jadi, Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua, laki-laki dan perempuan ini, potensi dan kemampuan untuk memikul dan tanggung jawab yang sama gitu. Dan menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan aktivitas baik sifat umum maupun sifat khusus. Karena syariat pun meletakkan kedua dalam satu kerangka yang sama. Jadi setara antara perempuan dan laki-laki gitu. Mereka memiliki kemampuan dan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setara gitu. Oleh karenanya boleh-boleh saja jika perempuan atau laki-laki keduanya memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, menurut ulama kontemporer ini lebih leluasa dalam menyikapi hadis tersebut. Dalam artian ada beberapa ulama yang membolehkan bahwasanya perempuan menjadi seorang pemimpin dan juga dengan alasan-alasan tertentunya. Next.
Yang selanjutnya adalah nilai pendidikan daripada hadis kepemimpinan perempuan ini. Beberapa nilai pendidikan yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan ya, yang sangat diperlukan untuk mengarahkan atau mengatur suatu lembaga atau organisasi. Sebagai pemimpin, seorang perempuan itu harus memiliki kemampuan mengarahkan atau mengatur ya proses yang ada di dalam sesuatu yang dia atur gitu. Sebagai contoh, seorang perempuan menjadi pemimpin dalam pendidikan. Nah, ini seorang perempuan ini harus bisa memiliki kemampuan untuk mengarahkan anak-anak siswanya atau peserta didiknya untuk dan juga mengatur proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut mencapai tujuan pembelajarannya. Ini adalah kemampuan kepemimpinan yang pertama harusnya dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua adalah kepribadian. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik gitu. Pemimpin perempuan harus memiliki kepribadian yang baik. Ini akan membantu dia untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengurangi kekurangan ketentaran, mengurangi hal-hal yang berpandangan jelek kepadanya gitu. Jadi memang seorang pemimpin ya itu harus memiliki kepribadian baik agar bisa menjadi teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus memiliki rasa kepercayaan diri gitu. Nah, pemimpin itu harus memiliki kepercayaan diri yang kuat agar dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Dan juga keputusan-keputusannya bisa dipercaya oleh para pengikutnya atau para orang-orang yang dipimpinnya, karena bagaimana bisa dipercaya jika pemimpin tersebut tidak memiliki kepercayaan diri. Yang selanjutnya adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, adil, dan dapat dipercaya gitu. Nah, jujur dan adil dan dapat dipercaya ini bahwasanya pemimpin perempuan harus memiliki sifat-sifat ini gitu. Seperti baik, jujur, adil agar mengurangi konflik atau mengurangi hal-hal buruk yang bisa jadi orang-orang berpandangan tersebut kepadanya gitu. Jadi haruslah memiliki sifat-sifat baik tersebut. Ya. Selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki moralitas. Ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki moral gitu. Harus memiliki etika yang tinggi, yang baik agar pemimpin itu adalah contoh bagi para pengikutnya. Oleh karenanya dia harus menjadi contoh yang baik. Oleh karenanya pemimpin harus memiliki moral dan etika yang baik dan bagus. Baik, mungkin itulah penjelasan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.